Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holidatus Holida dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 di latihan 1. Nah, soalnya jika pada tekanan osmotik pada 500 ml larutan fruktosa C6H12O6 dari suhu 32 derajat Celcius sebesar 2 atm, jumlah massa fruktosa yang dilarutkan adalah titik-titik. Nah, di sini ada A, B, C, D, E untuk pilihannya. Nah, langsung kita jawab. Nah, yang diketahui V-nya 500 ml, T-nya 32 ditambah 273 sama dengan 305 derajat Kelvin, V-nya 2 atm, R-nya 0,082 mm Hg per M derajat K. Nah, yang ditanya apa? M fruktosa. Nah, langsung kita ke pembahasannya. Kita tulis rumusnya. V sama dengan M kali R kali T. V sama dengan M per MR dikali 1000 per P ml dikali R dikali T. Nah, V-nya 2, isi 2, sama dengan M. MR-nya diganti 180. M per 180 dikali 1000 per 500 ml dikali 0,082 dikali 305. Nah, M-nya sama dengan 2 dikali 180 dikali 500 per 1000 dikali 0,082 dikali 305. Nah, lanjut. Setelah dikali hasilnya M sama dengan 180.000 per 25.010. M sama dengan 7,2 gram. Nah, jadi hasilnya itu yang A. Nama saya Desta Purnamasari. Saya akan menjelaskan latihan kimia nomor 4. Soalnya diketahui adalah untuk menaikkan suatu titik didih 250 gram air dijadikan 101 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer atau tetapan kenaikan titik didihnya adalah 0,50. Lalu jumlah gula atau MR atau massa molekul relatifnya adalah 342. Maka yang akan terlarut adalah, dari soal ini yang dapat kita ketahui adalah jumlah massa zat pelarutnya yaitu 250 gram air dan kenaikan titik didihnya adalah 100,1 derajat Celcius. Kemudian tetapan kenaikan titik didihnya adalah 0,50 dan massa molekul relatifnya adalah 342. Nah, yang ditanyakan adalah massa gulanya. Jadi diketahui rumusnya adalah delta TB sama dengan TB dikurangi 100. Delta TB sama dengan KB atau tetapan kenaikan titik didih dikali oleh molalitas, dan delta TB sama dengan tetapan kenaikan titik didih dikali massa per massa molekul relatif atau MR dikalikan 1000 per jumlah zat per dalam kurung gram. Pertama, kita harus cari delta TB-nya dulu karena di sini delta TB-nya belum diketahui. Jadi untuk mencari delta TB kita menggunakan rumus yang delta TB sama dengan TB dikurangi 100. Jadi delta TB sama dengan 100,1 derajat Celcius dikurangi 100. Maka delta TB-nya adalah 0,1 derajat Celcius. Nah, jika sudah diketahui TB-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus yang delta TB sama dengan KB dikali massa per MR dikali 100 per P dalam kurung gram. Sini delta TB-nya adalah 0,1 derajat Celcius sama dengan 0,5 dikali massa per
342 dikali 1000 per 250. Nah, karena kita di sini mencarinya adalah massa, maka massanya pindah ke sebelah kiri, sama dengan TB pindah ke sini jadi 0,1 dikali 342 dan 250 itu pindah ke atas jadi 342 per tadi ini dikalikan 250. Nah, masanya kan tadi pindah ke sini jadi yang 0,5-nya itu pindah ke sini jadi 0,5 dikali 1000. 1000-nya juga pindah ke bawah jadi di sini 1000 ya. Nah, ya 0,1 dikali 342 kali 250 adalah 8550 per 0,5 dikali 1000 adalah 500. Jadi masanya adalah 8550 dibagi 500 adalah 17,1 gram. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Terima kasih. Nama saya Resi Salsanandia. Saya ingin menjelaskan contoh soal nomor 5. Oke, lanjut. Diketahui zat non-elektrolit itu I sama dengan 1, MR sama dengan 40, massa zat sama dengan 30 gram, massa air sama dengan 900 gram, dan penurunan titik beku yaitu delta TF sama dengan 1,55 derajat Celcius. Yang ditanya itu massa zat kalau airnya 1,2 kg jika delta TF sama dengan setengah delta TF1. Berarti ini 2. Nah, ini sebenarnya itu percobaan pertama dan kita diminta untuk mencoba jadi percobaan kedua. Akhirnya kita buat jadi delta TF sama dengan setengah kali 1,55. Ini sih sebenarnya udah ada. Nah, ini setengah TF1 gitu. Jadi kita jawab langsung. Kita diminta untuk membandingkan yaitu delta TF1 per delta TF2 MKFI. Ini taruh 1, ini taruh 2, ini taruh 1, ini 2. Oke, lanjut langsung 1 per 2. Jadi hasilnya itu 30. Nah, ini ya, terus habis itu coret 40-nya, coret 40-nya, coret 1000, coret juga 1000. Jadi hasilnya itu 2 per 1. 2 per 1. Ini kenapa 1200? Karena setengah kilo dirubah ke gram. 2 per 1 langsung pindahin ke sini, itu 30 per 900 dikali 1200 dikali 40. Jadi langsung dia bisa coret ini juga tuh sini jadinya 3 ini 4. Nah, jadi hasilkan 2 per 1 saat ini sama dengan jadi 40 per X. Nah, 40 per X sama dengan 20. Itu jadi hasilnya ya. Nama saya Nur Hasyifa Febrianti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7. Pertama saya akan bacakan soalnya dulu. Soalnya itu, pada suatu T derajat Celcius, tekanan uap air murni adalah 18 mm air raksa. Jika larutan mengikuti hukum Raoult, maka tekanan uap larutan yang mengandung 36 gram urea, MR sama dengan 60, dalam 100 gram air adalah titik-titik MR sama dengan 18. Di atas, yang ingin dicari adalah tekanan uap larutan atau kita notasikan dengan huruf P. Rumus P adalah tekanan uap murni. Nah, tekanan uap murni kita notasikan dengan huruf P derajat dikali dengan fraksi pelarut atau kita notasikan dengan XP. Ini ada P derajat sama dengan 18 mm air raksa. Yang kedua ada massa urea yaitu 36 gram. Yang ketiga ada MR urea atau berat molekulnya sama dengan 60 gram. Yang keempat ada massa air atau massa H2O ya kita notasikan nilainya itu 108 gram. Yang terakhir ada MR air yaitu berat molekulnya sama dengan 18. Kita bisa nyari nilai XP dengan menggunakan rumus mol pelarut yaitu kita tulis sini ya. XP sama dengan NP dibagi dengan jumlah dari mol pelarut atau zat terlarut kita notasikan dengan NT tambah NP.
Ini adalah rumus mol pelarut, tinggal kita masukin aja. Massa H2O dibagi dengan berat molekul air. Nah, masanya kan 108 dibagi 18. Dibagi lagi, NT itu adalah jumlah dari mol pelarut dan zat terlarut, yaitu massa urea dan MR urea. Jumlahnya 36 dibagi 60. Ditambah lagi dengan NP, kita tinggal ngikutin yang atas aja, ditambah 108 dibagi 18. Lalu tinggal kita jumlahin, XP sama dengan 108 dibagi 18 hasilnya adalah 6. Dibagi 36 per 60 itu hasilnya 0,6. Ditambah 108 dibagi 18 itu hasilnya 6. Kita jumlahin lagi, XP sama dengan 6-nya tetap 0,6 ditambah 6 hasilnya 6,6. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus mencari XP tadi. Dapatlah hasilnya XP sama dengan 10 per 11. Belum selesai, kita masih ada lagi. Selanjutnya kita tinggal masukkan rumus P. P sama dengan P derajat dikali XP. Kita masukin ya. P sama dengan P derajat dikali XP. Nah, P derajat itu kan nilainya 18 dikali 10 per 11 nilai XP-nya. Ya udah, ini udah ketemu jawabannya, hasilnya D. Nama saya Yogi Saputra, kelompok 2 akan menjelaskan nomor 9. Jika diketahui R sama dengan 0,082, tekanan osmotik larutan CaCl2 0,01 m pada suhu 27 derajat Celcius adalah, yang diketahui MCaCl2 sama dengan 0,01 m, T dalam kurung derajat Kelvin sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. R sama dengan 0,082 atom atau M derajat Kelvin. Yang ditanya tekanan osmotik. Zat terlarutnya merupakan senyawa elektronik atau senyawa ionik. Reaksinya adalah CaCl2 yang diuraikan menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Jumlah ionnya ada 3:1 dan ion Ca2+ ditambah 2 ion Cl-. Berarti N sama dengan 3. Zat CaCl2 terlarut sempurna di dalam pelarutnya sehingga A sama dengan 1. Sehingga persamaan Van Hoff-nya menjadi I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N-1 kali A. I sama dengan 1 tambah dalam kurung 3-1 dikali 1. I sama dengan 1 ditambah 2. I sama dengan 3. Masuk ke rumusnya. V sama dengan M kali R kali T kali I. V sama dengan 0,01 dikali 0,082 dikali 300 dikali 3. V sama dengan 0,738 atom. Nah, jawabannya itu yang D. Saya Andika Dimas Saputra dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 2 kimia akan menjabarkan soal nomor 1. Soalnya, jika tekanan osmotik pada 500 ml larutan fruktosa C6H12O6 dari suhu 32 derajat Celcius sebesar 2 Tm. Jumlah massa fruktosa yang dilarutkan adalah dalam kurung R sama dengan 0,082 mm air raksa per molar derajat Kelvin. Langsung diketahui volume fruktosanya 500 ml. Suhu mutlaknya 32 derajat Celcius. Kita jadikan ke Kelvin, yaitu 32 ditambah 273 sama dengan 305 derajat Kelvin. Lalu tekanan osmotiknya adalah 2 atm dan tetapan gasnya itu 0,082 mm air raksa per molar derajat Kelvin. Yang ditanya di sini yaitu jumlah zat fruktosa. Jadi untuk menemukannya kita menggunakan rumus tekanan osmotik sama dengan molaritas larutan dikali tetapan gas lalu dikali suhu mutlak, lalu dijabarkan menjadi tekanan
osmotik sama dengan molaritas per massa molar zat per massa molar zat larut dikali 1000 per massa zat pelarut mililiter dikali tetapan gas ideal dikali suhu mutlak. Jadi tekanan osmotiknya 2 sama dengan molaritas per 180 dikali 1000 per 500 ml dikali 0,082 dikali 305 sama dengan molaritas sama dengan 2 kali 180 kali 500 per 1000 kali 0,082 kali 305. Molar sama dengan 180.000 per 25 molar, hasilnya sama dengan 7,2 gram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan soal latihan 1 dan 2 tentang larutan koligatif dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.